Shalom, damai di hati, pujian dan syukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu ajaib, yang selalu memberkati kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebuah narasi Alkitabiah akan menuntun jalan hidup kita, pribadi, hamba, dan pelayan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketritunggalan Allah patut kita nyatakan bahwa Bapa di sorga yang selalu mengawali kehidupan kita, menuntun dan mengarahkan kita sebagai orang yang percaya. Dari waktu ke waktu kita harus belajar untuk tetap berkomitmen untuk hidup benar, berkomitmen dan tetap konsekuen menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, yang adil, mau hidup benar bersama dengan Dia. Baiklah penonton sekalian yang boleh menikmati kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita. Marilah sobat-sobatku yang baik, kita menyaksikan channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hidup ini tetap sehat, kuat, mau hidup benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami orang yang percaya. Berikan kami motivasi, semangat untuk mau dibaharui terus, mau menjadi saksi iman sebagai pribadi orang yang percaya padamu Tuhan. Kami tersungkur menghadap Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah umat Tuhan, kita semua membuka Alkitab di dalam Matius 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang membaca, mendengarkan firman, bahkan lebih daripada itu, memberlakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Tema perenungan firman kita saat ini ialah konsekuensi mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, cerita narasi tentang pemanggilan para murid terungkap dari suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu fakta, suatu kenyataan. Jadi ini merupakan suatu kebenaran. Yesus memanggil murid-muridnya. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi suatu kenyataan yang sesuai dengan suatu kenyataan di waktu dalam situasi tertentu. Cerita pemanggilan murid-murid yang pertama sesuai dengan perikop yang dibaca tadi, Matius 4 ayat 18 hingga 22, membagi di dalam dua kali pemanggilan. Pertama, ajakan Tuhan Yesus yang memanggil Simon yang disebut Petrus dan Andreas, dua sosok yang bersaudara. Kedua, ajakan Tuhan Yesus terhadap Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adalah anak-anak Zebedeus. Pemanggilan yang pertama terungkap dalam ayat 18 sampai 20, dan pemanggilan yang kedua terungkap dalam ayat 21 dan 22. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, pemanggilan Yesus terhadap murid-muridnya sebagai satu ajakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ternyata sebuah narasi yang betul-betul terjadi di pantai Danau Galilea, atau nama lain dari pantai atau Danau Galilea, Danau Genesaret atau Danau Tiberias, terjadi di mana para nelayan atau penjala ikan
Yang orang-orang seperti ini jelas hidup penuh dengan kesederhanaan, dipanggil Tuhan, dipanggil Yesus Kristus untuk menjadi penjala manusia, disiapkan untuk menjadi rasulnya. Siapa Yesus sebenarnya dalam pikiran pandangan kita disesuaikan dengan konteks teks Alkitab. Seorang pribadi anak manusia yang terlahir dalam inkarnasi Allah, yang betul-betul tampil ke dalam dunia ini. Bukan cerita fiktif atau bohong. Hal ini membuktikan bahwa Allah Bapa di sorga begitu mengasihi dan mencintai umat manusia. Karena itu dihadirkan Kristus bagi kita. Ia rela terlahir ke dunia yang fana ini, ke dunia yang penuh dengan dosa ini, lewat kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya kehadiran Kristus merupakan manifestasi perwujudan Allah dalam ketritunggalan yang membentuk satu kekudusan, kesucian bagi umat manusia sebagai umat gembalaannya. Jemaat Tuhan, menjadi penjala ikan memberi satu penguatan yang akan berarti satu proklamasi iman yang tetap dipegang teguh oleh para hamba Allah yang siap sedia mengikuti jalan yang benar, jalan selamat dari Yesus Kristus. Karena itu, komitmen iman, konsekuensi sebagai pelayan, dan keteladanan menjadi patokan dan pegangan para hamba Allah yang betul-betul mau memberi diri atau terpanggil untuk menjalani hidup di dalam pelataran bait suci yang kudus atau gereja Tuhan. Dari waktu Yesus ada hingga kini, bahkan Ia akan datang. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, setiap waktu dan kesempatan kita harus belajar dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia. Simbol-simbol kepatuhan dan upaya mengubah kebiasaan dan gaya hidup seseorang, termasuk sebagai nelayan yang dipanggil Yesus, hidup sederhana dan berbicara tentang loyalitas, kepelayanan sebagai ikrar dan janji kita untuk merespon secara radikal tanpa mau berbalik arah atau menoleh ke belakang. Biasanya orang yang menoleh ke belakang adalah orang-orang yang tidak siap. Harus menatap masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam tugas kehambaan, kepelayanan, doulos, liturgos, didaskos. Artinya, keputusan yang beresiko apapun
harus kita jalani dalam hidup yang penuh dengan ketulusan. Ini sebagai hamba Allah harus tulus, taat, karena itulah jati diri, tanpa harus mencari zona nyaman. Biasa banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini mau susah, cari aman saja. Sebagai pribadi orang yang telah bertobat, berbalik arah, sadar diri, metanoia. Jadi bagaimana kita menikmati panggilan Allah bagi kita di sebuah perubahan orientasi dari seorang penjala ikan yang hebat menjadi penjala manusia yang menakjubkan. Saudara-saudara, pemilihan pelayan khusus dalam gereja Masehi di Minahasa tanggal 15 Oktober, di kolom-kolom akan ada pemilihan, ada demokrasi yang terjadi. Dan tanggal 17 hari Minggu pemilihan di Kompelka, Komisi Pelayanan kategori Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak akan dipilih. Jelas secara khusus tanggal 15 mereka yang tampil sebagai diaken dan penatua. Sedangkan tanggal 17 akan ditetapkan, dipilih seorang ketua Komisi Pelayanan di Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak, beserta dengan komisi lainnya. Ini satu ajakan kita, bagaimana kita melihat dengan jeli siapa-siapa orang-orang yang layak untuk kita pilih. Kita laksanakan proses demokrasi itu, karena yang pasti kita memilih Tuhan Yesus berperkara atasnya. Tuhan Yesus Kristus telah memilih para murid dengan tidak melihat harta benda, kekayaan mereka, kepopuleran, kewibawaan, termasuk kecerdasan mereka. Orang-orang ini orang sederhana dengan tingkat pendidikan yang katakanlah terbatas atau pas-pasan. Tetapi ia memilih orang yang mau konsekuen dan konsisten dalam hidup, dianggap baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Karena itu, marilah umat Tuhan, kita semua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan saudara saya, kita semua sebagai umat gembalaan Allah, umat Tuhan. Kita terpanggil untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Itulah pemaknaan dan arti pemberitaan Injil kabar baik. Sebab jawaban yang senantiasa harus kita ungkapkan dalam perjuangan kita ini betul-betul harus tangguh, harus penuh dengan kesungguhan, pantang menyerah, sabar. Jadi kesabaran itu rasa-rasanya di satu ujian iman.
Susah sekali mau terwujud. Tapi kita harus menjadikan Kristus itu sebagai teladan orang yang sabar, pribadi yang sabar. Yang berani menyatakan Shalom Allah bagi dunia yang fana atau bagi dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, menjadi murid Yesus Kristus, panggilan ini adalah panggilan ilahinya kepada orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang sudah dipilih, harus mau, jangan ada penolakan, menjalankan tugas kerja misi Allah, pelayanan Allah dalam rangka menata layani, mengatur yang terbaik dalam tugas kerja pelayanan, menata kelola pelayanan itu sendiri. Kemudian menjawab panggilan Yesus harus disertai dengan semangat, dedikasi, kesabaran, sebagaimana ciri khas mereka yang menjadi penangkap ikan atau nelayan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, 4 murid yang dipanggil pertama. Hendaklah kita semua harus memperjuangkan hal ini. Bertahan pada konsekuensi satu sikap dan tindakan kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan konsekuensi kita yang menjalankan tugas-tugas kehambaan sebagai pelayan yang berkarakter Kristiani, berkarakter Kristus dalam hidup kita. Semoga kita semua tetap menjadi berkat. Berkat untuk keluarga kita, bahkan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya bagaimana, apakah dia orang Yahudi atau orang Yunani atau orang-orang Indonesia yang ada di dunia ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau arahkan kami supaya kami mampu mewujud menyatakan kasih Allah, perbuatan Allah dalam tindak tanduk kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, gereja kami mengungkapkan kebenaran ilahi itu lewat firman Injil Kristus yang harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia ini. Berkatilah gereja Masehi Injil Minasa yang pada bulan Oktober tanggal 15 pelayan khusus diaken dan penatua akan dipilih secara demokrasi. Tanggal 17 di hari Minggu, ketua bahkan seluruh komisi
pelayan Biprah, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai penatua bahkan komisi pelayanan kategori yang ada. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Arahkanlah kami untuk berusaha untuk hidup benar, hidup baik, hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sobatku yang setia, terima kasih atas kesediaan saudara-saudara, sobat sekalian yang menonton channel ini, channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Tetapi jangan lupa channel ini di-subscribe, like, share, dan diberikan komentar-komentar. Teriring salam dan doa, Pakatuan wo Pakalawiran, salam sehat, God bless.